Oke, kita lanjut. Di tengah arus yang terdiri dari puluhan ribu artefak surgawi, 3 gumpalan cahaya dengan tenang melayang. Kilauan yang mereka pancarkan tidak kuat, tetapi orang-orang di sekitar mereka memucat jika dibandingkan. Di dalam 3 gumpalan cahaya, ada kapak, penggaris, dan cermin. Kapak itu berwarna perunggu, ditutupi dengan jejak belang-belang seolah-olah pernah membelah langit dengan kekuatan tak terbatas. Penguasa itu hitam pekat tanpa campuran warna lain di dalamnya. Sepertinya itu bisa melahap cahaya apapun di langit dan bumi jika dilambaikan. Cermin itu adalah cermin yang tampak sangat antik dengan permukaan kasar, terlihat sangat biasa. Itu bahkan memancarkan aura purba dan kuno dan rasa misteri yang terpancar darinya. Setiap item itu ternyata sangat kuat. Fluktuasi yang mereka pancarkan telah jauh melampaui domain artefak surgawi pangkat Peerless dan telah melangkah ke ranah artefak kuasa Sein. Itu adalah harta yang diimpikan Mu Chen untuk dimiliki. Jika dia bisa mendapatkan satu saja, maka kekuatan bertarungnya akan sangat meningkat. Dia bahkan bisa membantai Jin Qingtian dengan cukup mudah. Mu Chen melihat 3 artefak kuasa Sein dengan mata menyala-nyala dan menjilat bibirnya. Keserakahan melonjak di hatinya sekali lagi saat menghadapi 3 artefak kuasa Sein yang bisa dia dapatkan dengan mudah dengan genggaman tangannya. Bahkan penguasa bumi pun tidak bisa menenangkan hati mereka. Tatapan Mu Chen tumbuh lebih panas saat ia mengambil langkah maju. Energi spiritual telah berubah menjadi tangan besar yang merobek ruang dan segera meraih 3 artefak kuasa Sein. Karena mereka tepat di hadapannya, maka dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri. Saat tangan besar energi spiritual melesat melintasi cakrawala, ia dengan mudah memasuki arus artefak surgawi, dan muncul di depan 3 artefak kuasa Sein, ingin meraihnya. Tangan itu melesat melintasi langit, tetapi tepat ketika Mu Chen hendak melakukan kontak dengan 3 artefak semu Sein, matanya tiba-tiba berkedip dan dia memulihkan kejernihannya sebelum menggigit lidahnya dan seteguk darah menyembur keluar. Jejak darah tergantung di sudut bibir Mu Chen dan bahkan tangan energi spiritual telah membeku tanpa menyentuh 3 artefak kuasa Sein yang diam-diam melayang di hadapannya. Mu Chen perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya dan kulitnya agak jelek. Sebelumnya, ketika dia ingin mengambil 3 artefak kuasa Sein, karakternya yang berhati-hati dan tangguh yang telah dia latih selama bertahun-tahun akhirnya menunjukkan efeknya, dengan paksa mengendalikan keserakahan yang padat di dalam hatinya. Ketika keserakahan menghilang, Mu Chen telah memulihkan kejernihannya dan mulai merasa ada sesuatu yang salah. Itu karena semuanya terlalu mulus. Bahkan jika dia akan merebut 3 artefak kuasa Sein, tidak ada halangan sedikit pun. Meskipun binatang harta karun sudah mati, Mu Chen tidak percaya bahwa keberadaan seperti itu tidak meninggalkan cara apapun untuk melindungi harta karun itu. Rumor mengatakan bahwa treasure base sangat ketat dengan harta mereka. Jadi jika dia berpikir bahwa dia dapat mengambil harta itu tanpa khawatir, maka dia mungkin menderita akibat dari tindakannya sendiri. Selanjutnya, setelah memasuki ruang ini, Mu Chen merasa sangat mudah untuk menumbuhkan keserakahan di dalam hatinya. Itu bukan sesuatu yang dia maksudkan tetapi dipengaruhi oleh beberapa cara yang telah ditinggalkan. Sarana itu mungkin telah ditinggalkan oleh binatang harta karun dan jika dia benar-benar melakukan apa yang dia inginkan, dan merebut harta karun itu, maka semua usahanya mungkin akan sia-sia. Mu Chen berdiri di langit saat dia merenung. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam sebelum duduk dan secara bertahap menutup matanya. Dia tidak berusaha merebut harta itu lagi. Dia berniat untuk menenangkan hatinya dan membuang godaan keserakahan. Begitu Mu Chen menutup matanya dan duduk, pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Keserakahan yang melintas di antara alisnya juga perlahan memudar. Hatinya setenang permukaan air. Waktu mengalir dengan tenang, tiba-tiba, Mu Chen membuka matanya dan pupil hitamnya terpantul dengan tenang, seperti kolam yang dalam tanpa fluktuasi dan keserakahan dari sebelumnya juga benar-benar menghilang. Mu Chen melihat arus artefak surgawi sekali lagi dengan pikiran tenang. Tapi kali ini, apa yang dia lihat berbeda dari sebelumnya. Arus yang menyilaukan perlahan menghilang, seolah-olah itu semua ilusi. Mu Chen diam-diam menyaksikan arus artefak surgawi menghilang tanpa merasa kasihan sampai arus benar-benar menghilang. Ketika arus menghilang, hanya 3 artefak semu Sein yang masih tersisa di ruang ini. Mu Chen melihat mereka tanpa tindakan apapun.
tidak ada riak di matanya. Keheningan berlangsung lama sebelum 3 artefak semu Sein akhirnya bergerak. Cahaya bersemi dari mereka dan ketiga artefak kuasa Sein perlahan-lahan bergerak mendekat satu sama lain sebelum mereka bergabung bersama. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, riak akhirnya muncul di matanya. 3 artefak kuasa Sein dari sebelumnya bukanlah ilusi, mereka benar-benar ada. Tetapi karena pilihannya, itu menyebabkan trik yang ditinggalkan oleh Tracer Beast berubah. Mu Chen juga sangat ingin tahu di dalam hatinya tentang perubahan ini. Saat 3 artefak kuasa Sein digabungkan bersama, cahaya terdistorsi sebelum berangsur-angsur memudar dan sebuah item muncul. Itu bukan kapak, penggaris atau cermin, tapi bola hitam seukuran telapak tangan. Setelah melihatnya lebih dekat, orang akan menyadari bahwa bola itu agak mirip dengan bola mata hitam. Bola mata hitam itu melayang di udara, samar-samar memancarkan rasa misteri yang akan membuat hati orang lain menjadi dingin. Ketika bola mata hitam muncul, perlahan-lahan melayang dan berhenti di depan Mu Chen, dia ragu-ragu sebentar sebelum mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sensasi dingin menyebar dari telapak tangannya sebelum Mu Chen menjentikkan jarinya dan tetesan esensi darahnya mendarat di atasnya. Esensi darah dengan cepat larut ke dalam bola mata hitam. Setelah itu, dia bisa merasakan hubungan dengan item ini. Harta karun di sini praktis tanpa pemilik setelah Tracer Beast mati. Selama dia bisa mendapatkannya, maka dia akan bisa mengikatnya melalui darahnya. Ketika dia membentuk koneksi dengannya, Mu Chen segera merasakan beberapa informasi kuno mengalir ke pikirannya yang sepertinya menggambarkan asal-usul item ini. Mu Chen merasakan informasi itu dengan mata tertutup sebelum membukanya sesaat kemudian. Keingintahuan memenuhi matanya saat dia melihat bola mata hitam itu. Item ini disebut Life Extinguishing Pupil, yang dikatakan dibuat dengan bola mata dari Tracer Beast sebagai bahan dasarnya, dengan beberapa harta kuat yang ditambahkan di dalamnya. Melihat dari sudut lain, itu bisa dianggap sebagai harta garis hidup dari Tracer Beast. Jika bukan karena Tracer Beast yang mati sebelum waktunya, Tracer Beast pasti akan menyempurnakannya menjadi Sein artefak yang asli. Namun meski begitu, murid yang memadamkan kehidupan juga merupakan artefak kuasa Sein terkuat yang telah disempurnakan oleh Tracer Beast. Jadi begitu, Mu Chen tiba-tiba mengerti, berdasarkan potongan informasi di benaknya, jika dia sebelumnya mencoba untuk mendapatkan 3 artefak semu Sein, maka dia tidak akan memiliki apa-apa sekarang. Setiap orang yang datang ke sini memiliki kesempatan untuk membuat pilihan. Jika mereka telah memilih untuk mengambil artefak Divine peringkat Peerless sejak awal, maka mereka tidak akan dapat menemukan harta lain setelahnya. Mu Chen bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak menjadi pelit dan mengambil artefak Divine peringkat Peerless sebelum ditendang keluar setelahnya. Kalau tidak, dia pada dasarnya akan menjadi gila. Jika sebelumnya saya mendapatkan salah satu dari 3 artefak kuasa Sein, meskipun saya mungkin bisa mendapatkannya, saya tidak akan bisa mendapatkan murid yang memadamkan kehidupan ini. Mu Chen menghela nafas. Jika seseorang ingin melihat murid yang memadamkan kehidupan, maka mereka harus meninggalkan semua keserakahan. Jika dia tidak merasakan sesuatu sebelumnya, memilih untuk menyerah dan menenangkan pikirannya, maka dia pasti tidak akan bisa mendapatkan murid pemadam kehidupan ini. The Tracer Beast benar-benar licik. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena keberuntungannya, maka dia mungkin telah ditipu oleh Tracer Beast sekarang. Tapi untungnya, dia bertahan sampai akhir, mengangkat murid yang memadamkan kehidupan. Senyum puas muncul di wajahnya. Meskipun murid yang memadamkan kehidupan hanyalah artefak kuasa Sein, kekuatannya jauh melebihi artefak kuasa Sein biasa. Jika dia memiliki cukup keberuntungan, dia bahkan mungkin bisa mengembangkannya menjadi Sein artefak asli. Murid yang memadamkan kehidupan ini dapat melihat menembus semua ilusi dan penghalang. Ia juga dapat menyempurnakan cahaya surgawi yang memadamkan kehidupan, yang sangat mendominasi, dan menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Mu Chen mengernyitkan matanya dan dengan wasiat, dia membuka mulutnya dan murid yang memadamkan kehidupan telah berubah menjadi titik hitam saat memasuki tubuhnya. Setelah itu, cahaya hitam berkumpul di dahinya saat mata hitam pekat vertikal perlahan terbuka. Cahaya hitam berkembang di mata hitam dan sebuah cahaya melintas. Mu Chen segera menemukan bahwa pemandangan di depannya telah sangat berubah. Dia dengan cepat melihat keluar angkasa dan melihat Tracer Lake yang besar.
Tapi kali ini, penghalang danau harta karun tidak lagi menjadi penghalang. Penglihatannya menembus danau dan segala sesuatu di danau terlihat di matanya. Itu adalah kerangka kolosal yang tidak bisa sepenuhnya ditangkap di matanya. Itu adalah kerangka binatang harta karun, pada tulang yang terungkap dari air danau. Dia melihat 9 nether kecil, Hansan dan yang lainnya sebelum pandangannya beralih dari air danau. Itu hanya sekilas dan dia telah melihat bagian terdalam dari air danau. Ada kawah besar di kedalaman danau, mirip dengan jurang maut. Terbukti, itu ditinggalkan oleh dampak dari Tracer Beast ketika jatuh, menyapu pandangannya keluar, jantungnya berpacu. Murid yang memadamkan kehidupan memeriksa semuanya sebelum berkumpul di lokasi di mana kerangka harta karun itu jatuh. Dilihat dari bentuknya, itu pasti kepala dari Tracer Beast, dan pada saat ini, sebenarnya ada kawah hitam selebar 100 kaki di bawah kepalanya. Munculnya kawah membuat hati orang lain merinding, tidak ada cahaya di dalamnya, hanya kilau darah samar yang menyelimutinya, aromanya persis sama dengan Tracer Beast. Esensi darah dari binatang harta karun benar-benar jatuh di sana. Hati Mu Chen bergetar saat cahaya berkembang dari murid yang memadamkan kehidupan dalam upaya untuk melihat melalui lubang hitam, tapi saat tatapannya bersentuhan dengan itu, kilau darah meledak, menghancurkan penglihatannya. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya di ruang sebelum mata vertikal di dahinya menghilang, kesedihan dan keterkejutan menutupi wajahnya. Apa sebenarnya lubang hitam di dasar danau itu? Wajah Mu Chen dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan di ruang gelap itu. Dia tidak tahu di mana lubang hitam itu terhubung dan mengapa esensi darah dari Tracer Beast akan mengalir di sana. Mu Chen merenung sebentar, tapi dia masih tidak bisa menemukan jawaban. Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk melihat situasi di dalam lubang hitam. Karena itu masalahnya, maka tidak perlu membuang waktu untuk mencoba melakukannya. Makam Myriad Beast sangat aneh. Ada beberapa tempat eksotis yang sulit untuk dijelajahi. Karena aku sudah mendapatkan harta karun itu, maka mari kita tinggalkan tempat ini. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan tidak berkeliaran. Dengan kehendak pikirannya, kegelapan di sekitarnya telah tinggal dan persepsinya kembali dari rute asalnya. Di permukaan danau, Mu Chen, yang duduk di atas tulang putih, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menjadi lebih sulit dipahami saat dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh dahinya. Samar-samar, dia bisa merasakan fluktuasi kuat yang samar-samar berada di dalam. Itu adalah murid yang memadamkan kehidupan. Senyum tak terkendali muncul di sudut bibirnya. Perjalanan yang sulit ini tidak sia-sia. Dia akhirnya mendapatkan artefak Kuaso Sein. Dengan item ini di tangan, akan semudah membalik tangannya jika dia bertemu Jin King Tian sekali lagi. Tapi dibandingkan dengan Starlight Demon Suppression Pyramid, itu masih sedikit lebih lemah. Dia merasakan kekuatannya tetapi dia tidak merasa menyesal. Bagaimanapun, piramida penindasan setan cahaya bintang adalah artefak suci yang asli. Itu berada di level yang lebih tinggi dari murid yang memadamkan kehidupan. Lebih jauh lagi, tujuan perjalanannya bukanlah untuk Sein artefak yang asli. Itu karena harta karun pada level itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini, bahkan jika dia telah mendapatkannya, dia hanya bisa meratapi kekurangannya. Lebih jauh lagi, murid yang memadamkan kehidupan mungkin hanya artefak semu Sein, tapi itu adalah harta garis hidup dari Tracer Beast dengan potensi besar. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin bisa mengembangkannya menjadi Sein artefak asli. Pada saat itu, kekuatannya hanya akan lebih kuat, dan tidak lebih lemah, daripada piramida penekan setan cahaya bintang. Mu Chen berdiri di atas tulang sebelum pindah ke langit dan menyapu pandangannya. Dia melihat Nine Nether, Hansan dan yang lainnya membuka mata mereka secara berurutan, mereka jelas telah menyelesaikan pencarian mereka. Bagaimana itu? Mu Chen mendekat sambil tersenyum. 3 ahli dari klan Badak Iblis tersenyum pahit ketika mereka menggelengkan kepala dan berkata dengan malu, kami menemukan beberapa artefak divine peringkat tiada banding. Tapi kami tidak pernah menyangka bahwa setelah mendapatkannya, kami akan diusir dengan paksa. Mereka jelas mengalami hal yang sama seperti Mu Chen, hanya saja resolusi mereka tidak sekuat Mu Chen, karena mereka mencoba untuk mengambil artefak divine peringkat peerless, mereka tidak pernah menyangka bahwa mendapatkannya akan menghentikan pencarian harta karun mereka. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata mereka,
Dia bersukacita di dalam hatinya, untungnya, dia menahan keserakahannya, kalau tidak, dia akan menyesal hanya dengan artefak surgawi peringkat tanpa tanding. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan harta karun, jadi selama kamu mendapatkannya dan tidak peduli apa yang kamu ambil, kamu tidak akan memiliki kesempatan lain. Hansan menghela nafas dari samping, karena dia juga tahu aturannya. Wajah tiga ahli dari klan Badak Iblis sedikit terdistorsi. Mereka jelas sangat menyesali ini di dalam hati mereka. Panen saudara Han cukup bagus, melihat Hansan, yang tidak menyesal, Mu Chen tersenyum. Hansan terkekeh dan mengepalkan tinjunya. Sebuah cahaya hitam berkedip dan berubah menjadi tongkat logam hitam di tangannya. Stafnya agak kasar dengan rune yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Selanjutnya, Mu Chen samar-samar bisa merasakan beban yang memancar darinya, tampaknya memiliki berat gunung. Melihat batang logam hitam, tatapan Mu Chen melintas. Objek ini tampaknya tidak memiliki fluktuasi artefak semu Sein. Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa itu sama sekali tidak kalah dengan artefak kuasa Sein asli. Ini adalah staf Sky King, itu tidak dapat dianggap sebagai artefak kuasa Sein, karena tidak memiliki kegunaan yang kuat untuk itu. Ini hanya memiliki sifat khusus yang sangat berat. Dengan menyerangnya, bahkan penguasa kelas ke-7 mungkin langsung terluka parah. Hansan tersenyum puas. Item ini sangat mendominasi. Yang cocok untuknya, klan Badak Iblis memiliki kekuatan yang bagus untuk memulai, dan dengan tongkat ini, itu seperti memberi sayap pada seekor harimau. Di tangannya, kekuatan senjata ini bahkan mungkin melebihi artefak kuasa Sein. Cukup bagus, Mu Chen berseru kagum. Jika kekuatan murni ditambahkan bersamaan dengan energi spiritual, itu akan menakutkan hanya dengan memikirkannya. Meskipun item ini tidak memiliki kekuatan artefak kuasa Sein, hanya beratnya saja yang tidak kalah dengan artefak kuasa Sein. Mu Chen kemudian menatap Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling dengan harapan di matanya. Jelas, dia berharap mereka bertiga bisa mendapatkan harta yang mereka sukai juga. Nine Nether dengan ringan tersenyum saat dia mengepalkan tinjunya dan item yang familiar dengan Mu Chen muncul. Itu adalah penggaris hitam pekat tanpa warna lain, tapi penguasa itu sepertinya bahkan bisa melahap cahaya di langit jika diayunkan. Mu Chen terkejut di dalam hatinya karena penguasa ini adalah apa yang dia lihat ketika dia menemukan 3 artefak kuasa Sein. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menyerahkan item ini, itu akan jatuh ke tangan Nine Nether. Coba lempar tinju ke arahku. Nine Nether memegang penguasa hitam saat dia terkekeh. Mu Chen melemparkan pukulan setelah mendengar kata-katanya. Seketika, tinju energi spiritual yang tak terbatas menyelimuti 9 Nether dan yang terakhir dengan lembut melambaikan penguasa hitam di tangannya. Cahaya hitam menyelimutinya dan lebih dari setengah tinju energi spiritual telah menghilang. Cahaya dengan cepat meredup dan pada saat itu mengenai Nine Nether. Sebagian besar kekuatan di belakang tinju itu telah menghilang ke titik yang bahkan tidak bisa menembus pertahanan Nine Nether. Mu Chen terkejut, meskipun dia telah mengeluarkan pukulan biasa, itu masih bisa sangat melukai penguasa kelas ke-7 biasa. Tetapi dengan satu gelombang dari penguasa hitam itu, kekuatan di balik pukulan itu telah sangat berkurang. Item ini disebut penguasa kegelapan surgawi, ini berisi cahaya gelap surgawi yang memiliki karakteristik melahap. Setiap serangan energi spiritual akan memakan sebagian, sedemikian rupa sehingga jika digunakan hingga batasnya, tidak ada yang bisa mendekati saya, kata Nine Nether. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya, penguasa hitam ini benar-benar tidak sederhana. Dengan item ini, setiap serangan akan melemah dan, dalam jangka panjang, peluang untuk mengalahkan lawannya juga akan meningkat. Dengan item ini, bahkan Jin Qingtian tidak mungkin menjadi lawan Nine Nether. Artefak kuasa Sein benar-benar kuat. Meskipun dia dikejutkan oleh kekuatan penguasa hitam, Mu Chen tidak menyesali pilihan awalnya. Itu karena dia tahu bahwa murid yang memadamkan kehidupan hanya akan lebih kuat dari penguasa hitam dan tidak lebih lemah. Selanjutnya, potensi murid yang memadamkan kehidupan lebih kuat. Bagaimanapun, itu adalah harta garis hidup dari Treasure Beast. Setelah Nine Nether mengeluarkan penggaris hitam, cahaya berkedip di tangan Mo Feng dan Mo Ling. Setelah itu, tombak panjang dan lonceng muncul. Tombak panjang itu berwarna emas gelap, terlihat sangat antik. Itu tanpa tepi yang tampaknya tidak tajam.
Tetapi ujung tombak yang kasar itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan untuk beberapa alasan, itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Adapun Moling, dia telah memperoleh lonceng merah menyala, lautan api bisa terlihat samar-samar di atasnya. Ketika bel berbunyi, itu mirip dengan lautan api yang menyapu, menghancurkan langit dan bumi. Meskipun item yang diperoleh Mo Feng dan Moling tidak sebanding dengan penguasa kegelapan surgawi 9 Nether, itu adalah artefak Kuaso Sein asli. Keduanya jelas sangat puas dengan hasil panen mereka, bahkan Mo Feng memasang senyum tipis di wajahnya, yang selalu dia pertahankan dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua orang telah menuai banyak hasil dalam perjalanan ke Treasure Beast ini. Bagaimana denganmu? Nine Nether menatap Mu Chen dengan minat yang meningkat di matanya. Meskipun mereka tahu ujian yang ditinggalkan oleh Treasure Beast, dia tidak percaya bahwa Mu Chen akan kembali dengan tangan kosong dengan pemahamannya tentang dia. Jadi, semua orang memandang Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Mu Chen tersenyum dan cahaya hitam mengembun di dahinya. Murid yang memadamkan kehidupan perlahan muncul dan ketika cahaya hitam menyala, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka benar-benar terlihat oleh cahaya hitam itu. Cahaya hitam telah menghilang dengan cepat, tetapi misteri yang dipancarkannya masih membuat semua orang merasa takut. Han San memukul bibirnya saat dia menghela nafas. Sepertinya kakakmu telah mendapatkan harta terbaik dari binatang harta karun. Meskipun mereka tidak dapat mengenali murid yang memadamkan kehidupan, Han San dapat merasakan kekuatan yang terkandung dalam mata misterius itu. Dia punya perasaan bahwa jika itu digunakan untuk menyerang, dia akan terluka parah, jika dia tidak mati. Mu Chen tidak berkomentar, tetapi tersenyum. Dia tidak ingin menjelaskan kegunaan dari murid yang memadamkan kehidupan. Bagaimanapun, itu masih merupakan keharusan baginya untuk menyimpan kartu truf. Kami telah mengambil harta dari Treasure Beast, sekarang, apakah kalian akan mencari petunjuk tentang Unding Bird? Han San memandang Mu Chen dan Nine Nether saat dia bertanya. Han San tahu bahwa alasan utama mengapa rombongan Mu Chen datang ke Myriad Beast Graveyard adalah untuk mencari Unding Bird. Treasure Beast baru saja tiba di sepanjang jalan. Mu Chen merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Han San. Sebelum dia menjawab, saya berniat untuk berkultivasi di sini dulu, untuk saat ini, dan mendorong budidaya energi spiritual saya sendiri ke tingkat puncak dari alam penguasa kelas 6. Danau harta karun ini adalah tempat budidaya yang langka di Myriad Beast Graveyard. Selanjutnya, itu tidak rusak oleh aura maut atau roh binatang. Dengan kepadatan energi spiritual di sini, itu adalah tempat terbaik untuk budidaya terpencil. Makam binatang segudang dipenuhi dengan bahaya dan Mu Chen merasa bahwa perjalanan untuk mencari burung abadi ini pasti akan berbahaya. Karena itu, dia harus membawa dirinya ke kondisi sekuat mungkin. Selanjutnya, dia juga membutuhkan waktu untuk menyelidiki Myriad Beast Graveyard dan menemukan petunjuk dari Unding Bird sekarang setelah dia mendapatkan Life Extinguishing Murid. Nine Nether dan Mo Feng bertukar pandang, sebelum mereka menganggukkan kepala, menyatakan dukungan mereka atas keputusan Mu Chen. Ketika Han San melihat adegan ini, dia tersenyum, karena itu masalahnya, maka kita akan tinggal juga. Pada saat itu, kami mungkin bisa menawarkan bantuan. Sebelumnya, Mu Chen telah memberi mereka bantuan yang begitu besar dan jika mereka pergi sekarang, itu akan terlalu kejam. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu dengan lembut menghembuskan napas sebelum melihat ke kedalaman Myriad Beast Graveyard. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa ada petunjuk di Myriad Beast Graveyard, hanya saja bahayanya akan melampaui Treasure Lake. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kultivasi energi spiritualnya sesegera mungkin ke tingkat puncak dari alam penguasa kelas 6. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin bisa mencapai alam penguasa kelas ke-7. Jika tubuh fisik dan kultivasi energi spiritualnya berada di alam penguasa kelas ke-7, maka dia bahkan mungkin memiliki kemampuan untuk menghadapi penguasa kelas 8. Di atas danau yang berkilauan dan berkilauan diam-diam duduk siluet, melayang di atas danau seperti sepotong kayu yang riak-riak di permukaan danau tidak mampu mengguncang tubuhnya. Itu secara alami Mu Chen, yang telah memilih untuk diam-diam berkultivasi di atas danau harta karun. Tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual, lebih jauh lagi, itu tenang dan damai tanpa gangguan dari aura maut. Jadi, itu adalah tempat yang sangat bagus untuk kultivasi terpencil.
Di sekitar danau, Nine Nether, Mofeng dan yang lainnya juga berkultivasi. Mereka baru saja memperoleh artefak Kuaso Sein, jadi mereka harus memeliharanya dengan energi spiritual mereka sehingga mereka dapat memerintah mereka dengan lebih lancar, meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Oleh karena itu, mereka semua sangat mendukung saran Mu Chen untuk bermeditasi. Dalam meditasinya, Mu Chen membuka matanya dan pupil hitamnya tampak seperti kolam yang dalam tanpa fluktuasi. Dia merenung sebentar sebelum mengambil botol giok dan menjentikkan jarinya. Arus bersiul dari botol giok dan energi spiritual di langit dan bumi mendidih bersamanya. Samar-samar, ada kabut energi spiritual menyelimuti tubuh Mu Chen. Arus secara alami terbuat dari puluhan ribu tetes cairan spiritual berdaulat. Budidaya ahli sovereign umumnya tidak akan dapat berpisah dengan pentingnya sovereign spiritual liquid. Itu adalah sumber daya mendasar yang dibutuhkan oleh semua ahli sovereign. Selama mereka memiliki sovereign spiritual liquid dalam jumlah yang cukup, maka kultivasi mereka akan memiliki efek 2 kali lipat. Arus sovereign spiritual liquid melilit Mu Chen dan secara kasar melihatnya. Jumlahnya setidaknya jutaan. Mu Chen menutup matanya dan sedikit membuka mulutnya. Lalu dengan lembut menarik napas. Segera, arus yang terbuat dari cairan spiritual berdaulat mulai membentuk naga panjang, lalu bersiul dan memasuki mulutnya. Permukaan tubuh Mu Chen berkedip dengan cahaya spiritual yang menyilaukan saat dia mengedarkan teknik kultivasinya untuk memperbaiki cairan spiritual berdaulat sebelum menuangkannya ke laut berdaulat dan meningkatkan budidaya energi spiritualnya sendiri. Dengan demikian, waktu dengan tenang mengalir saat Mu Chen melahap cairan spiritual berdaulat yang mirip dengan ikan paus saat dia berkultivasi. Saat dia berkultivasi, waktu mengalir seperti pasir dan sebelum dia menyadarinya, hampir 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari itu, Mu Chen praktis tidak melakukan apa-apa selain menyerap cairan spiritual berdaulat dan dia telah menghabiskan 5 juta cairan spiritual berdaulat, membersihkan lebih dari setengah dari apa yang telah dia peroleh. Namun, budidaya Mu Chen juga meningkat seiring dengan kelelahan sovereign spiritual liquid. Energi spiritualnya perlahan-lahan melangkah ke tingkat puncak dari alam penguasa kelas 6. Dia hanya selangkah lagi dari membobol alam penguasa kelas ke-7. Apa yang membuat Mu Chen merasa kasihan adalah perasaan menerobos ke penguasa kelas ke-7 masih belum muncul. Tampaknya dia harus mencari jalan lain untuk menerobos ke alam penguasa kelas ke-7 untuk saat ini. Selanjutnya, Mu Chen juga telah menggunakan kemampuan menyelidik life extinguishing murid selama 10 hari budidaya dan dieksplorasi di sekitar kuburan Myriad Beast besar, dalam upaya untuk mencari jejak Unding Bird. Namun, dia kecewa karena tidak ada hasil dalam pencariannya. Makam binatang segudang terlalu besar, dipenuhi dengan aura mematikan yang menghalangi indera, bahkan dengan murid yang memadamkan kehidupan, dia hanya bisa secara kasar mencari di sekitar dan sulit untuk mendapatkan persepsi yang berbeda. Tapi Mu Chen jelas tidak mau menyerah meskipun gagal, karena dia sudah membuat resolusi ketika dia memasuki Divine Beast Origin untuk membantu Nine Nether menyempurnakan garis keturunannya. Oleh karena itu, kegagalan tidak mampu menggoyahkan tekadnya. Di atas danau besar, Mu Chen membuka matanya dari kondisi kultivasinya, karena sungai besar cairan spiritual berdaulat telah direduksi menjadi untayan kabut energi spiritual yang menggali ke dalam hidungnya. Sebuah cahaya melintas di pupil hitamnya, sebelum sosoknya bergerak dan muncul di langit. Cahaya hitam muncul dari tengah alisnya dan mata vertikal terbuka dengan misteri yang memancar darinya. Cahaya hitam tampak seperti bisa menembus ruang tak berujung dan radius bermil-mil ditangkap di mata. Mu Chen telah menggunakan kekuatan life extinguishing pupil sekali lagi dalam upaya untuk menemukan petunjuk dari Unding Bird di Myriad Beast Graveyard. Cahaya hitam telah menembus ruang dan setiap inci dari wilayah ini yang dipenuhi dengan aura mematikan telah dicari olehnya, karena ada juga batasan untuk murid yang memadamkan kehidupan. Daerah lebih jauh akan lebih kabur setiap kali dia mencoba menyelidikinya. Selama 10 hari itu, Mu Chen praktis telah mencari daerah terdekat, sebelum persepsinya secara bertahap masuk lebih dalam ke Myriad Beast Graveyard. Aura maut di wilayah itu terlalu parah, bahkan dengan murid yang memadamkan kehidupan, jadi dia masih kesulitan menyelidikinya. Setengah jam dengan cepat berlalu di bawah penyelidikannya, tetapi Mu Chen sedikit kecewa, karena dia masih tidak menemukan petunjuk tentang burung abadi kali ini.
Dengan demikian alisnya terjalin erat. Dia tidak pernah menyangka akan sesulit ini untuk mendapatkan petunjuk tentang burung abadi. Han San sebelumnya telah berbicara tentang api abadi, tetapi dia bahkan belum melihat percikannya sampai sekarang. Tapi jika bukan karena kepercayaannya pada karakter Han San, dia pasti sudah meragukan apakah orang itu berbohong padanya. Saat penyelidikan berlanjut, Mu Chen merasakan sedikit rasa sakit yang berasal dari tengah alisnya. Itu karena dia telah menggunakan murid pemadam kehidupan terlalu lama, jadi itu menunjukkan batas kemampuannya. Merasakan rasa sakit yang menyengat, Mu Chen tak berdaya menggelengkan kepalanya dan hendak membatalkan pencarian. Tapi saat dia memikirkan itu, matanya tiba-tiba berkontraksi dengan cahaya hitam yang berkedip-kedip di tengah alisnya, bersinar ke kedalaman Myriad Beast Graveyard ini. Lokasi yang diterangi cahaya hitam itu gelap gulita. Jika Mu Chen bisa melihat daerah lain, meskipun mereka mungkin agak kabur, maka alasan daerah ini gelap gulita adalah karena ada sesuatu yang menyembunyikannya. Tempat ini aneh, Mu Chen merenung dan dia segera mengaktifkan murid yang memadamkan kehidupan. Cahaya hitam berkumpul di matanya dan dia mencoba melihat menembus kegelapan. Tetapi ketika cahaya hitam mencoba melihat menembus kegelapan, ruang tampak berfluktuasi, samar-samar, ada raungan keras dan menakutkan yang bergema darinya. Pada saat yang sama, api membakar ruang bersama dengan fluktuasi yang sangat mengerikan yang secara instan menghilangkan pandangan murid yang memadamkan kehidupan. Tubuh Mu Chen tersentak dan jejak darah mengalir dari murid yang memadamkan kehidupan di tengah alisnya. Terbukti, dia telah mengalami serangan. Wajahnya berubah sangat serius. Area gelap itu sebenarnya sangat menakutkan sampai-sampai dia akan menderita serangan ketika murid yang memadamkan kehidupan mencoba melihatnya sebentar. Untungnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan secara sembrono menyerang. Jika tidak, bahkan murid yang memadamkan kehidupan mungkin akan terluka parah. Wilayah apa itu? Mu Chen merajut alisnya dengan ekspresi muram. Umumnya, daerah serupa seperti itu jelas bukan tempat biasa dan mungkin tempat di mana keberadaan yang kuat telah jatuh, sehingga daerah itu dilindungi oleh aura mereka. Namun, Mu Chen telah menyelidiki banyak daerah di Myriad Beast Graveyard selama 10 hari terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia menderita serangan yang begitu mengerikan. Pasti ada sesuatu yang mengerikan berada di dalam sana. Api dari sebelumnya, kelihatannya agak familiar. Mungkinkah itu adalah Unding Flames? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah itu api abadi ketika dia mengalami serangan ke murid yang memadamkan kehidupan? Tapi raungan mengerikan itu sepertinya bukan milik Unding Bird. Wilayah itu benar-benar aneh dan misterius. Tatapan Mu Chen berkedip. Sebelum life extinguishing pupil perlahan pulih, dia mengaktifkannya sekali lagi. Tapi kali ini, dia tidak mencoba untuk melihat menembus kegelapan. Dia sedang memeriksa daerah sekitarnya. Area-area itu dipenuhi dengan aura kematian yang menakutkan dan dia samar-samar bisa merasakan beberapa fluktuasi aura kematian yang menakutkan yang pasti berasal dari roh binatang yang kuat. Ini seharusnya berada di kedalaman Myriad Beast Graveyard. Tidak heran mengapa ada begitu banyak beast spirit kuat yang menjaganya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah penyelidikan kasar, daerah sekitarnya dikelilingi dengan lapisan roh binatang yang kuat, sehingga sulit bagi mereka untuk masuk. Tepat ketika Mu Chen sedang menyelidiki daerah itu, dia tiba-tiba berseru saat melihat sekelompok orang dengan cepat melakukan perjalanan melalui kegelapan. Arah mereka jelas adalah wilayah kegelapan. Selanjutnya, yang membuat Mu Chen semakin terkejut adalah ada beberapa siluet familiar yang dia kenali. Di dalam kelompok itu, ada seorang pria dan wanita, Chi Hongwu dan Bai Bin, yang sebelumnya dia temui di pasar bebas. Klan Phoenix, tatapan Mu Chen berkedip. Siluet itu dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang kuat dan semuanya ternyata berasal dari klan Phoenix. Tatapan Mu Chen bergeser ke arah depan kelompok itu. Orang yang memimpin tampaknya adalah pemimpin. Orang itu mengenakan pakaian biru dan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, bersama dengan aura yang sangat dingin di sekelilingnya. Di jalannya, bahkan ruang telah dibekukan menjadi es. Mu Chen menatap orang itu dan merasakan sakit yang menyengat di seluruh kulitnya. Itu adalah tanda bahwa dia telah merasakan ancaman bagi tubuh fisiknya. Sementara Mu Chen sedang melihat pria berpakaian biru itu, orang itu tiba-tiba gemetar. Lalu dia berhenti sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin melihat ke ruang di depannya.
seolah-olah dia merasakan tatapan Mu Chen. Orang itu dengan dingin mendengus, lalu dia mengepalkan tangannya dan sebuah kipas muncul. Kipas angin itu berwarna biru es. Tampaknya terbuat dari bulu burung phoenix dan api putih berkobar di atasnya. Nyala api itu tidak panas. Sebaliknya, mereka memancarkan hawa dingin yang sangat menakutkan. Dia memegang kipas dan mengipasi ke arah angkasa. Api putih bergulung dan atmosfer di wilayah ini langsung berubah menjadi es saat menyebar, benar-benar membekukan ruang ini. Ketika ruang membeku, cahaya hitam dari murid pemadam kehidupan Mu Chen terkorosi oleh hawa dingin sebelum menghilang. Di atas langit danau harta karun, Mu Chen membuka matanya dan murid yang memadamkan kehidupan di dahinya perlahan menghilang. Di pupil hitamnya, cahaya aneh melintas saat dia melihat ke arah itu. Pria berbaju biru itu seharusnya dari klan Phoenix, tapi kenapa mereka pergi ke wilayah gelap itu? Kipas berbulu putih itu seharusnya adalah artefak semu Sein. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menghalangi pandangan murid yang memadamkan kehidupan. Ini agak aneh. Tatapan Mu Chen melintas saat dia bergumam dengan rasa ingin tahu untuk wilayah misterius yang muncul di hatinya. Klan Phoenix tidak akan bergerak tanpa keuntungan, dan penglihatan mereka sangat jauh. Jadi hal-hal biasa tidak akan bisa menarik perhatian mereka. Tapi sekarang, bagi mereka untuk bepergian dengan terburu-buru pasti berarti ada sesuatu yang luar biasa dalam kegelapan itu. Dan hal yang luar biasa mungkin adalah burung yang tidak mati. Di langit danau harta karun, Mu Chen perlahan turun. Nine Nether, Mo Feng dan yang lainnya langsung melompat dengan keraguan di mata mereka. Jelas, mereka telah merasakan perubahan mendadak Mu Chen dari sebelumnya dan jejak darah di tengah dahinya. "Kakakmu, apakah kamu menemukan sesuatu?" Han San bertanya dengan ekspresi canggung. Karena Mu Chen tidak memiliki panen setelah banyak penyelidikan selama 10 hari terakhir, itu membuatnya merasa agak canggung. Awalnya, dia yakin untuk mengatakan bahwa ada petunjuk tentang burung abadi di makam binatang segudang. Mu Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya, yang menyebabkan pikiran Nine Nether bergetar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Mu Chen menganggukkan kepalanya dalam 10 hari terakhir. Mu Chen tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka segalanya tentang tanah misterius yang telah dia selidiki sebelumnya, bersama dengan kehadiran klan Phoenix. Klan Phoenix juga ada di sini. Wajah Nine Nether bersinar karena terkejut dan dia mengernyitkan alisnya tak lama setelah itu. Pemandangan orang-orang itu sangat jarang, jadi hal yang mereka kejar pasti tidak biasa, karena mereka tampaknya terburu-buru. Saat dia berbicara, tatapannya bergetar. The Unding Bird juga merupakan varian dari klan Phoenix. Namun, kelangkaan mereka bahkan lebih tinggi dari Phoenix sejati klan Phoenix. Jadi, jika klan Phoenix benar-benar menemukan petunjuk tentang burung abadi, mereka pasti akan segera pindah. Jika mereka bisa mendapatkan esensi darah warisan dari Unding Bird, maka itu akan sangat bermanfaat untuk garis keturunan mereka sendiri. Namun, begitu klan Phoenix terlibat dalam suatu masalah, itu akan menjadi jauh lebih merepotkan. Dengan karakter sombong mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain memiliki bagian dari barang ini, jadi itu bukan masalah sederhana. Dalam hal masalah, itu bahkan melebihi klan Serigala Langit dan klan Singa Emas. Jika klan Phoenix benar-benar menuju lokasi yang telah ditemukan brothermu, maka itu pasti luar biasa, Han San juga berkata. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan mengingat sesuatu. Omong-omong, kami memiliki beberapa informasi mengenai ini. Mu Chen menatap Han San dengan heran, masih ada informasi yang belum diberitahukan orang ini kepada mereka? Melihat tatapan Mu Chen, Han San langsung menggelengkan kepalanya. Saya tidak berusaha menyembunyikannya. Ketika saudaramu terlibat dalam kultivasi Anda, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki daerah tersebut. Meskipun kami tidak menemukan petunjuk tentang Unding Bird, kami menyadari sesuatu. Melihat sesuatu, selama 10 hari terakhir, kami menemukan bahwa ada lebih banyak tim yang memasuki Myriad Beast Graveyard. Selanjutnya, mereka semua berasal dari klan binatang surgawi tingkat atas. Han San berbicara dengan ekspresi serius. Misalnya klan Rock, klan Merak 9 Warna, klan Bangau Langit Surgawi, klan Kera Babel. Setiap klan tunggal yang datang dari mulut Han San telah menyebabkan alis Mu Chen berkedut. Itu karena klan itu semua adalah klan terkenal di dunia 1000 besar yang memiliki tokoh kuat di klan mereka.
Klan binatang surgawi itu adalah eksistensi yang kuat dengan fondasi yang kuat sampai-sampai mereka tidak dapat diperkirakan. Tapi setelah keheranannya, wajah Mu Chen menjadi jauh lebih serius. Jika hanya satu atau dua klan binatang surgawi tingkat atas yang memasuki makam binatang segudang, itu mungkin suatu kebetulan. Tetapi dengan begitu banyak dari mereka, maka harus ada alasan di baliknya. Pasti ada sesuatu di Myriad Beast Graveyard yang menarik mereka. Mo Feng langsung ke intinya, jika tidak, maka klan binatang surgawi tingkat atas tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki makam binatang segudang. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya juga, tatapannya bergerak dan tiba-tiba menatap Mu Chen, yang terakhir juga merasakan tatapannya. Dia mengernyitkan matanya dan perlahan berkata, mungkinkah mereka semua menuju tanah misterius itu? Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di sana, itu pasti luar biasa karena bisa menarik perhatian klan Phoenix. Karena itu masalahnya, maka mungkin saja klan binatang surgawi tingkat atas lainnya juga ditarik. Han San menganggukkan kepalanya, harus ada beberapa hubungan mengenai dua hal ini. Apa yang kamu rencanakan? Mo Feng bertanya sambil menatap Mu Chen. Nine Nether juga menatap Mu Chen. Sepanjang jalan, Mu Chen telah menunjukkan kekuatan yang kuat tetapi tanpa sadar. Dia telah menggantikan posisinya sebagai pemimpin dan menjadi pembuat keputusan dalam kelompok. Mu Chen merenung sebentar, meskipun mereka masih tidak tahu apa yang ada di wilayah misterius itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa bahayanya pasti melebihi tempat ini. Selanjutnya, jika klan binatang surgawi tingkat atas juga ditarik ke sana, akan sangat ganas dan brutal jika terjadi perkelahian, mereka yang agak lebih lemah bahkan mungkin dengan cepat dilahap. Tapi, bagaimana jika itu benar-benar memiliki petunjuk tentang burung yang tidak mati? Meskipun panen mereka luar biasa dalam perjalanan ke Divine Beast Origin ini, masalah terbesar masih belum terselesaikan. Dia masih harus membantu Nine Nether mendapatkan Blood Essence of the Undying Bird untuk menyempurnakan garis keturunannya. Jika itu tidak tercapai, maka Mu Chen akan merasa tidak nyaman di hatinya, tidak peduli berapa banyak artefak kuasa Sein yang dia dapatkan. Karena itu, bahkan jika wilayah itu dipenuhi dengan bahaya, dia masih harus mencobanya. Tidak peduli apa yang ada di sana, saya lebih suka membuat keputusan yang salah daripada menyerah. Selama ada petunjuk tentang Undying Bird, maka aku harus mencobanya. Mu Chen memandang semua orang dan berkata dengan nada ringan namun tegas. Mata 9 Nether berdesir, dia tidak mengatakan apa-apa tetapi dia merasakan kehangatan di hatinya. Mo Feng mengangguk, sementara Mo Ling tidak punya pendapat lain. Melihat persetujuan mereka, Mu Chen memandang Han San, kakak Han, jika tidak ada yang lain, maka kita bisa berpisah di sini. Dia tidak memaksa kelompok Han San untuk pergi bersama mereka. Lagi pula, lawan yang mungkin mereka temui di sana adalah semua elit dari klan binatang surgawi tingkat atas, yang lebih kuat dari Jin King Tian. Ketika Han San mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi tegas. Saudaramu, Anda tidak memperlakukan saya sebagai teman. Jika bukan karena kalian, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki danau harta karun, belum lagi mendapatkan harta karun. Karena kalian memiliki hal-hal yang harus dilakukan, maka kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Mu Chen tertegun sebelum menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih. Bagaimanapun juga, Han San adalah penguasa kelas 7 dan dengan bantuan staf Sky King, dia tidak perlu takut bahkan jika dia menghadapi penguasa kelas 7 tingkat puncak seperti Jin King Tian, dengan bantuannya, formasi mereka dalam perjalanan ini akan jauh lebih kuat. Tetapi dengan mengikuti mereka, mereka mungkin memiliki konflik dengan klan binatang surgawi tingkat atas, yang akan menjadi tekanan besar bagi pihak Han San. Oleh karena itu, Mu Chen merasa agak tidak terduga atas keputusan Han San. Karena itu masalahnya, maka mari kita bergerak menuju kedalaman makam Myriad Beast. Selain itu, jika kami bertemu klan lain di sepanjang jalan, kami juga dapat meminta informasi kepada mereka. Jika petunjuk dari Undying Bird benar-benar ada di sana, maka kita akan segera menuju ke sana. Tapi jika mereka tidak berhubungan, maka kami akan menyerah dan mencari petunjuk lain. Mu Chen tersenyum. Tidak peduli harta apa yang ada di sana, hal terpenting bagi Mu Chen saat ini adalah membantu Nine Nether untuk menyempurnakan garis keturunannya. Adapun hal-hal lain, dia akan mengesampingkannya untuk saat ini. Han San menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Mu Chen.
Jika mereka bisa menghindari bentrokan dengan para elit dari klan binatang surgawi tingkat atas, maka itu tentu saja yang terbaik. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka adalah lawan yang mudah. Bahkan seseorang seperti Jin Qingtian akan takut jika dia bertemu dengan para elit dari klan binatang surgawi tingkat atas. Ketika Mu Chen melihat situasi ini, dia tidak lagi menunda lebih jauh dan melihat jauh ke dalam Myriad Beast Graveyard sebelum melambaikan tangannya. Kemudian siluetnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. 9 nether dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan meninggalkan danau yang tenang dan tenang ini. Tidak lama setelah mereka meninggalkan Treasure Lake, mereka berjalan menuju kedalaman Myriad Beast Graveyard di bawah pimpinan Mu Chen. Mengenai wilayah itu, Mu Chen sudah menyelidikinya secara menyeluruh selama 10 hari terakhir, jadi di bawah kepemimpinannya, perjalanan mereka secara tak terduga mulus, karena mereka praktis tidak bertemu dengan kelompok Beast Spirits. Jadi, dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka sudah mendekati kedalaman makam Myriad Beast. Selanjutnya, pada hari kedua, mereka bertemu dengan tim yang menuju ke arah yang sama dengan mereka. Mereka juga telah memperoleh beberapa informasi dari kelompok itu, tentu saja, kekerasan terlibat dalam prosesnya. Di Divine Beast Origin, semuanya berbicara dengan kekuatan. Selama Anda dapat menunjukkan kekuatan yang cukup, bahkan klan binatang surgawi tingkat atas akan sopan kepada Anda. Dari informasi yang mereka peroleh, Mu Chen akhirnya mengetahui asal-usul wilayah misterius itu. Dikatakan bahwa di zaman kuno ketika Divine Beast Origin hancur, pembangkit tenaga listrik di benua ini telah berperang melawan klan Vien dan kebanyakan dari mereka telah jatuh di kedalaman Myriad Beast Graveyard. Ketika pusat kekuatan dari klan Vien jatuh, aura jahat dari mereka telah berusaha untuk mencemari sisa-sisa binatang surgawi yang kuat. Dengan demikian, wasiat yang ditinggalkan oleh Super Divine Beast itu juga bergabung bersama dan tinggal di kedalaman Myriad Beast Graveyard, melindungi sisa-sisa mereka dan menekan Monarch of the Vien Clans pada saat yang sama. Dengan demikian, wilayah di mana banyak binatang dewa super mati dikenal sebagai pemakaman dewa. Terima kasih telah menonton.